Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyori Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Seorang Ayah dikarenakan anaknya dipukuli, diperkosa para gangster sampai mati. Sebut saja Vira. Vira ini anak sematawayang dari Pak Yudi. Pak Yudi ini warga kampung, suatu kampung lah. Dia mempunyai anak sematawayang namanya Vira, dan Vira ini baru berumur 15 tahunan lah, 15 tahun 16 tahun. Dia emang anaknya cantik sekali, dan dia juga orangnya lugu. Dia tidak pandai bergaul, dia tidak pandai, tapi banyak temannya ini perempuan. Dan di suatu ketika si Vira ini asik lah ngobrol sama teman-teman perempuannya di suatu tempat, di warung pinggir jalan. Itu kebiasaan si Vira dan teman-temannya perempuannya. Dan bapaknya si Yudi itu memakluminya, emang dia agak sedikit senang lah punya anak tidak pandai bergaul dengan laki-laki, dan dia mempunyai teman banyak perempuan. Akhirnya ya udahlah, biarin aja lah anakku ngobrol di pinggir jalan, di warung bersama teman-teman perempuannya. Nah, dari awal emang biasanya si Vira ini ngobrol ya paling lama paling malam lah sampai jam 8:30. Itu paling lama 8:30. Setelah itu dia pulang. Setelah pulang dia istirahat. Dan suatu ketika si Vira ini selepas pulang sekolah jam 3:30 dia izin sama bapaknya, "Ya, aku mau keluar dulu sama teman-teman, ada film bagus di luar di bioskop, boleh kan ya?" "Sama siapa aja?" kata si ayahnya. "Biasa ya, sama teman-teman perempuan." "Oh ya udah, nggak apa-apa, nih ayah kasih duit lah, nggak banyak." Ya makasih ya." Akhirnya si Vira itu keluarlah, dijemput sama teman-temannya. Terus setelah dia nonton film layar lebar di bioskop selesai, itu kira-kira jam 7 malam, dan Vira juga mau langsung pulang. Setelah nonton film layar lebar, Vira mau pulang, dan teman-temannya bilang, "Vir, jangan pulang dulu, kita nongkrong dulu tempat biasa." "Oh yaudah, nggak apa-apa, mumpung masih sore." Akhirnya ngobrol kira-kira jam 9 lah, dan Vira itu nggak sadar karena enak ngobrol sama teman-temannya.
Ternyata udah sampai jam setengah 11 dan di rumahnya bapaknya juga, ayahnya juga khawatir loh, sampai setengah 11 kok belum pulang, anakku si Vira ini kemana ya. Akhirnya si ayahnya mencari kok nggak ada di warung juga nggak ada, kemana ya. Tadi ditanya sama ke tukang warung, Mas, anakku tadi nongkrong di sini ya Mas, si Vira sama teman-temannya. Iya Pak, tadi dia nongkrong di sini Pak, tapi kayaknya udah pada keluar ya Pak, tadi kira-kira jam 9. Akhirnya jam 9, kemana ya. Akhirnya ya mungkin tidur di rumah temannya kali ya, apa gimana, kemalaman. Akhirnya bapaknya pulang lagi karena waktu itu si Vira nggak bawa HP lah, dia lupa mungkin apa gimana. Nah Vira itu emang pas Vira itu sama teman-temannya dari nongkrong di warung itu dari jam 9, dia keluar lagi. Bilangnya sih, teman-temannya bilang ke rumahku yuk, dia bilang gitu. Ke rumahku, ternyata enggak, ke tempat tongkrongan perempuan temannya si Vira. Akhirnya setelah di tempat tongkrongnya si Vira, nah di situ tempat tongkrongnya teman-teman motornya temannya Vira itu, wah ramai sekali nih. Nah Vira gelisah lah di situ, nggak biasanya lah si Vira nongkrong sama ada cowoknya kayak gitu. Nah cowok-cowoknya itu temannya Vira itu cowok-cowok pada minum minuman keras lah ya, adalah kira-kira bangsa 10 orangan lah. Nah setelah itu ada itu yang melirik tuh, temannya Vira itu melirik ke Vira, ini cewek cakep banget ya. Nah itu kita sebut saja si Eji itu ketua geng motor itu ya, ketua geng motor itu si Eji. Itu temannya siapa itu loh, temennya Yanti. Oh si Yanti, temannya Yanti. Aku mau kedeketin dah. Nah, si Eji bilang gitu ke teman-temannya. Itu teman-temannya ada yang dekat banget sama si Eji itu, si Jambrong, si John sama Doni. Bilang ke si Eji itu, John, gue mau ke Yanti John, gue mau kenalan sama cewek itu. Ya udah bos, silakan bos. Akhirnya si Eji mendekati si Yanti itu temannya si Vira, bilang ke si Eji, ngapain bos masih deket-deket? Enggak Yan, temen lu cakep banget Yan, kenalan lu Yan. Wah temen gue lugu bos, nggak mau lah kayak gitu. Akhirnya kenalan nggak mau lah, paling malu paling dia. Yo kenalin dong, deketin gua. Ya udah, gua kenalin ya, tapi jangan macem-macem bos, senang aja, santai aja sama gua, kata si Eji gitu. Akhirnya, Fir, ada yang mau kenalan Fir sama lu Fir. Siapa? Itu teman gua, bos tongkrongan sini, bos motor, namanya Eji. Gua nggak mau Yan, gue takut Yan, gue nggak biasa Yan, kenalan sama cowok. Udah nggak apa-apa, kan ada gua, bilang, kata si Yanti gitu. Akhirnya bener ya Yan, iya bener, kenalan itu si Eji sama si Vira. Hai, iya mas, kenapa mas? Kenalin nih, gua Eji. Lu namanya siapa? Aku Vira mas. Oh Vira, orang mana? Itu temannya si Yanti mas. Oh ya udah, sering-sering nongkrong sini ya, biar rame nih, nggak ada cewek-ceweknya, jarang di sini, biar pada semangat. Iya mas, kapan-kapan mas, si Vira bilang gitu. Akhirnya si Eji mendekati lah, ngobrol panjang lebar sama Vira, nyolek lah tangannya si Vira. Vir, udah punya pacar belum? Mas belum mas.
Beneran belum? Iya mas, aku nggak berani pacaran mas, belum punya kerjaan, apalagi masih kecil, nah itu milih ayah. Ah biasa aja Fir, lu kan udah gede, udah umur 17-an ya, tapi belum berani mas Vira. Akhirnya dicolek, dipegang lah, Vira ngelawan. Mas yang sopan mas, nggak boleh gitu, kita kan belum muhrim. Sok lugu lu Fir, biasa aja kali, di sini udah biasa kayak gitu. Iya maaf mas, di sini udah biasa tapi saya belum biasa mas. Akhirnya si Vira bilang ke Yanti, Yan pulang yuk Yan, aku takut Yan. Ayo Yan pulang Yan, gue takut Yan, gue takut Yan. Lu kenapa Fir? Tadi itu teman-teman kamu itu loh nggak sopan ke aku. Oh gitu ya, yaudah yuk pulang yuk. Akhirnya pulang, si Yanti izin sama si Ezi, bos motornya itu. Bos, gue pulang dulu ya bos. Si Vira ngajak pulang bos, kayaknya udah kemalaman bos. Alah baru jam berapa lo udah pulang aja, baru juga jam 11 ini, santai aja kali ya, kata si Ezi gitu. Dan terus si Vira ngerengek lah ke Yanti, Yan ayo Yan pulang Yan, aku takut ambilin bapak, deketin ayah gitu. Akhirnya sorry ya bos, temenku mau pulang bos, kasihan bos, mau nangis itu. Selalu lah pulang sana. Akhirnya si Vira sama si Yanti pulang ke rumah. Sampailah jam 11 rumah, sampailah rumah lah hitungannya ya. Nah di lain sisi si siapa nama Ezi bilang sama ke teman-temannya, si Jambrong, si Joni, si Doni, Bro, John, Don, gila tuh cewek cakep banget John, cakep banget, namanya Vira, gua harus dapin dia. Tenang aja bos, gua kan tahu sendiri lo kayak apa bos, tenang aja bos, gua dukung pokoknya. Nah kata si Jambrong, Joni sama Doni kayak gitu, tenang aja bos, lo selidikinya rumahnya dimana, terus kita bisa ketemuan. Gak usah khawatir bos. Nah, si Yanti itu kan teman kita, nah si Yanti juga temannya si Vira, gampang itu bos. Yaudah deh pokoknya lo atur aja dah. Siap bos. Nah, kata si Jambrong, Joni dan Doni itu. Akhirnya sampailah di rumah Vira itu, bilang sama ya mohon maaf ya Vira kemalaman, tadi habis pas nonton film, tadinya Vira mau pulang ya, tapi disuruh sama Yanti suruh nongkrong dulu sebentar. Ternyata udah jam 11. Ya udah nggak apa-apa, istirahat sana, cuci kaki, cuci tangan, kalau belum makan malam makan dulu, lalu istirahat. Tapi ingat Fir, besok jangan diulangin lagi, ayah khawatir dengan kamu, soalnya kamu anak satu-satunya ayah. Iya ya, maafin Vira ya. Ya udah istirahat sana. Akhirnya istirahatlah si Vira, dan keesokan harinya Vira melanjutkan setelah sekolah pulang sama si Yanti, dan ada yang mendekatkan si Yanti lah itu, yaitu si Ezi. Yan, temen lu mana si Vira itu aku juga lagi nunggu bos, masih di kelas lagi ngobrol sama gurunya. Akhirnya nunggulah si Ezi sama si Yanti di taman sekolah. Terus keluar si Vira ketemulah, mas, Vir, dari ngapain tadi di kelas sama guru mas?
lagi ngobrol-ngobrol untuk masalah apa namanya, ada study tour. Makanya saya disuruh dijadiin koordinator sama guru untuk masalah study tour ini. Oh ya udah, yuk kita jalan yuk, ngobrol bareng. Oh enggak mas, enggak mau mas, saya mau pulang aja, saya nggak berani sama ayah, apalagi saya juga nggak biasa jalan sama cowok. Fir, lu kan udah gede Fir, udah gede, masa masih ini aja kayak anak kecil. Nanti bareng sama si Yanti, nggak apa-apa, tenang aja, kan ada Yanti. Yanti bilang lah nyeletuk, iya Fir, kan ada gua, nggak usah khawatir. Enggak Yan, aku izin dulu sama ayah. Ya udah serah lu dah. Akhirnya Vira pulang sendirian, pulang ke rumahnya, dan si Yanti pulang bareng si Ezi naik motor. Dan si Ezi sama Yanti itu merencanakan sesuatu sama Ezi. Si Ezi bilang sama Yanti, Yan, kalau gue bisa ngedapetin dia si Vira dengan tangan lu bakal dapet bonus dari gua, tenang aja, lo mau berapa aku kasih, yang penting gue dapetin si Vira itu. Oh gitu ya bos, tenang aja bos, serahin sama gua. Ternyata si Yanti itu walaupun teman dekat sama si Vira, pikiran jelek si Yanti itu muncul lah karena dimiming sesuatu sama si Ezi. Akhirnya ngobrol di jalan, sampailah pulang si Yanti ke rumahnya dan si Ezi pulang ke rumahnya. Entah itu rencananya gimana, akhirnya sore pun tiba, si Yanti ngebel lah ke si Vira. Vir, nanti malam ada waktu nggak Vir? Emang kenapa Yan? Nggak ada waktu nggak? Kalau nggak ada waktu kita nongkrong yuk di warung itu. Kalau waktu sih ada aja, tapi aku izin dulu sama ayah, aku nggak berani, kasihan ayah sendirian di rumah. Ya udah lo izin deh sama ayah lo. Iya Yan. Akhirnya si Vira izin lah, ya aku mau nongkrong dulu ya sama Yanti di warung, tapi jangan sampai kemarin ya, kayak kemarin ya, sampai jam 11 itu ayah nggak suka, nggak mau, ayah khawatir ya sama Vira. Iya ya, maafin Vira ya, nggak gitu lagi. Ya udah, ayah tunggu sampai jam 9. Nggak, jam 9 HP kamu aktifkan. Iya ya, siap ya. Akhirnya janjian lah itu jam 7 malam. Jam 7 malam si Vira dijemput sama si Yanti. Si Yanti datang ke rumahnya si Vira. Assalamualaikum Vira. Tahu-taunya ayahnya yang ngebukain pintu. Kamu Yan, kenapa Yan? Ayah ini mau jemput Vira ya, mau nongkrong di depan itu warung. Yan, ayah ingetin jangan sampai kayak kemarin ya, sampai jam 11 malam itu ayah nggak suka. Ya maafin Yanti ya, nggak, nanti paling sore-sorean jam 10, nggak bisa jam 10, jam 9 harus sampai rumah si Vira. Iya siap ya, si Yanti bilang gitu ke ayahnya si Vira. Akhirnya keluarlah si Vira. Yuk Vir, langsung berangkat. Udah ya, Vira izin dulu ya, nongkrong dulu bentar ya Vir, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya nongkrong lah di warung itu. Nah setelah warung itu, nah dari rencananya si Yanti sama si Ezi itu entahlah kenapa itu melewatilah jam 9, ngobrol-ngobrol. Ternyata si Ezi datang itu sama gerombolannya itu, geng motor, gangster motor itu datang. Itu ada kira-kira ada 10 motor lah. Setelah datang rame lah di warung itu, ngobrol-ngobrol.
Nah si Yanti ini pura-pura apa namanya ya, mau jalan-jalan lah ibaratnya. Fir, kita jalan yuk, bentar yuk keliling. Enggak Yan, aku gak biasa sama. Udah tenang aja, kan ada aku, santai aja. Gimana ya Yan, aku takut Yan. Fir, tenang aja, kan ada aku, udah senang aja. Akhirnya dibujuk lah si Vira itu sama si Yanti. Akhirnya mau juga. Akhirnya jam 9 itu si Vira nggak ngeliat jam lah. Jam 9 itu jalan lah naik motor itu. Jalan naik motor, di tengah jalan si Yanti bilang sama si Vira, Vir, aku bentar ya Vir, aku mau ke ini dulu, ada panggilan telepon. Ya jangan lama ya Yan, ya. Akhirnya motor itu pas berhenti ngobrol gitu, si Yanti turun dari motornya, si temannya si Ezi, yaitu si Jambrong, turun entah kemana si Yanti itu pergi. Nah ternyata di situ si Vira masih boncengan sama si Ezi. Akhirnya pas boncengan sama si Ezi, si Vira boncengan sama si Ezi. Nah teman-temannya si Ezi itu pada mencar, pada jalan sendirilah. Tinggallah si Ezi, Jambrong, Joni dan Doni di situ, si gangsternya itu. Nah si Vira bingung, loh kok pada bubar Mas? Nggak tahu tuh, ada ini kali, ada apa namanya, kesibukan masing-masing pada bubar. Nah terus Yanti kemana Mas? Yanti bilangnya kada sibuk, itu ada telepon dari saudaranya, katanya mau pulang itu. Terus aku gimana Mas? Udah gua anterin, nggak usah khawatir lo, gua anterin. Benar ya Mas, dianterin Mas, ini udah malam Mas, udah jam 10:30, tolong Mas anterin aku Mas. Yo tenang aja lo, gak usah khawatir. Akhirnya di perjalanan itu jalan lagi, si Vira, si Ezi, si Jambrong, Joni dan Doni itu jalan lah, dikawal lah sama si Jambrong, Doni dan Joni itu. Si Ezi dikawal, si Ezi boncengan sama Vira. Tahu-taunya dibawalah ke gang gelap itu. Si Vira takut lah, Mas mau dibawa kemana mah aku Mas? Udah lo diem aja. Mas tolong Mas, jangan Mas, aku mau pulang Mas, aku kasihan sama ayah Mas, ayah pasti khawatir Mas. Udah diem, ayah lo tenang aja, udah dibilangin sama Yanti tadi ngebel gua, lu bilang sama ayah lu lu nginep di rumah si Yanti. Mas jangan Mas, tolong Mas. Akhirnya si Vira ngebrontak lah, jangan Mas. Akhirnya dipukul lah si Vira itu, dipukul habis-habisan. Dan terus Vira jatuh. Akhirnya si Ezi itu karena minuman lah ya, minuman apa pil apa gimana itu, Ezi, Jambrong, Joni dan Doni itu ngelilingi si Vira. Si Vira itu jatuh di bawah dan yang berdiri itu 4 orang itu. Nah, kata si Ezi, Vir, lo tahu nggak Vir, gue suka sama lo dari dulu, tapi lo nggak ada respon sama gue. Jadi gue jadi seperti ini karena lu nggak ada respon sama gue. Coba kalau ada respon sama gue, lu jadi pacar gue, gak bakalan kayak gini. Mas maaf Mas, aku bukan wanita seperti itu Mas, tolong Mas, aku mau pulang Mas, tolong Mas. Pokoknya segala macam. Si Vira ngomong kayak gitu, diacukan lah sama si Ezi. Udahlah, lu diem aja. Akhirnya tangan si Vira diinjak lah, tangan kan diinjak sama si Jambrong, tangan kiri diinjak sama si Joni, dan kakinya dipegang lah sama Doni. Akhirnya
dipelorotin lah celananya si Vira itu, dipelorotin sama si Ezi. Wah, disitulah terjadi perbuatan yang gimana ya, perbuatan yang kurang ajar sekali lah. Diperkosa lah si Vira itu. Si Vira itu sampai keberontak, nangis, teriak-teriak. Tapi walaupun dia teriak, karena mulutnya dibungkam lah sama si Ezi, jadi warga nggak ada dengar. Di situ diperkosa, akhirnya bergantian, bergiliran. Kurang ajar gangster itu loh, bergiliran perkosa, dari Ezi ke Jambrong, ke Joni, ke Doni, habis lah. Setelah itu, Mas, kamu tega Mas sama aku, Mas kamu tega, kan aku laporkan kamu, Mas, aku lapor. Akhirnya si Ezi, wah, khawatir lah. Akhirnya dipukul lah, hantem mukanya pakai tangan, pakai apa ya, pakai tangan lah sama orang berempat itu. Terus tangan, kakinya, badannya, kepalanya dipukul lah sama benda keras, berdarah-darah si Vira itu. Akhirnya setelah berdarah itu, si Vira itu udah nggak berdaya lah, tapi dia masih bernyawa. Dia tolong. Akhirnya, yuk, gimana nih? Si Ezi bingung, gimana nih? Yaudah, kita cari ke jalan raya bos, kita tarik, kita bawa ke jalan raya, nanti kan disangka ini kecelakaan tunggal bos. Ya benar. Akhirnya si Vira dibopong ke motornya, dibawa ke jalan raya, digeletakin. Akhirnya ditinggal sama si Ezi, sama si Jambrong, sama si Joni dan Doni, ditinggal. Setelah itu Vira udah berdarah-darah, wajahnya berdarah di pinggir jalan, dan alhamdulillahnya ada yang menolong lah. Bapak itu emang udah biasa, dia patroli lah di sekitar kampung itu, di pinggir di jalan raya itu. Ditolong bapak itu mendekat, dan si Vira itu walaupun udah nggak berdaya, wajah berdarah, dipukul dia tangannya mengangkat, tolong Pak, tolong. Akhirnya bapak itu menghampiri, Dek, tenang dek, Bapak tolong dek, Bapak tolong. Akhirnya bapak itu menelepon ke temannya, tolong telepon ambulans, semua telepon ambulans, cepat telepon ambulans. Akhirnya, Dek, tenang dek, ambulans akan datang, tenang dek, adek akan ketolong, tenang Pak, tolong. Pokoknya si Vira itu nyebut Pak, tolong Pak. Ya udah gitu aja lah pokoknya. Tapi bapak itu berusaha untuk menenangkan, karena bapak itu melihat si Vira itu wajahnya berdarah, penuh darah, terus badannya pada penuh darah lah. Akhirnya kepalanya si Vira itu dipangku lah sama bapak itu, dan menenangkan si Vira, tenang dek, tenang nak, ini akan datang ambulan, nak, akan saya bawa, nak akan selamat, pokoknya gitulah. Nah, sampai ke ambulan datang itu dibawalah ke rumah sakit terdekat, dan bapak itu juga ikut. Dan di dalam ambulan itu juga si Vira terus meminta tolong Pak. Nah, si bapak itu terus menenangkan si Vira itu, tenang nak, ini udah hampir sampai ke rumah sakit, tenang nak, pasti anak tertolong. Nah, setelah sampai rumah sakit, si Vira itu langsung dibawa lah di UGD itu, diperiksa di UGD, langsung ditindaklanjuti sama dokter-dokter gitu. Ditelepon si Vira itu masih megang
HP lah di kantongnya, diperiksa sama ada kepolisian itu, diperiksa. Oh ini nama ayahnya, ditelepon ayahnya. Selamat malam Bapak, apa gini Bapak Yudi? Iya Pak, benar Pak, saya Bapak. Ini dari siapa ya Pak? Ini dari kepolisian Pak. Kepolisian. Terus ada masalah apa Pak? Ini anak Bapak yang bernama Vira saya temukan tergeletak di pinggir jalan. Mungkin karena ada kecelakaan tunggal di jalan, mungkin tertabrak apa gimana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kata bapaknya si Vira gitu. Yudi, ini sekarang di mana anak saya Pak? Anak Bapak ada di rumah sakit A. Oke Pak, saya akan langsung meluncur ke sana Pak. Ya ditunggu Pak. Siap. Akhirnya bapaknya Vira, si Yudi, langsung lah mendatangi rumah sakit itu dengan naik motor sendirian. Sampai rumah sakit, sampai UGD. Akhirnya izin sama petugas rumah sakit, saya bapaknya Vira, silakan tadi yang baru datang dan mendatangi polisi. Pak, saya bapaknya Vira. Oh Pak Yudi, iya Pak, saya Pak Yudi, saya ayahnya Vira. Ya masuk, silakan Pak. Nah setelah di ruang UGD itu, unit gawat darurat langsung memeluk si Vira itu, peluk dengan erat. Nah kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Pak, ya tolong Vira, ya tolong Vira. Dengan nada yang apa ya, sisa-sisa tenaga, suara anak si Vira bilang ke ayahnya, ya tolong Vira, ya tolong Vira, tenang nak, ayah tolong, nanti akan sembuh nak, udah di rumah sakit, tenangkan dirimu nak. Akhirnya nggak lama itu si Vira mengembuskan napas terakhirnya. Ya maafin Vira, ya maafin Vira. Akhirnya gitu si Vira bilang ke ayahnya, iya nak. Si ayahnya bilang gitu, langsung meninggal si Vira. Terus dokternya bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, mohon maaf, anak Bapak tidak bisa tertolong lagi. Wah, langsung si Pak Yudi itu, kurang ajar, siapa ini yang buat seperti ini aku? Bilang ke kepolisian, siapa Pak yang melakukan? Untuk sementara dari hasil penyidikan, anak Bapak terjadi kecelakaan tunggal di pinggir, karena kami menemukan anak Bapak di pinggir jalan dengan saksi Bapak ini yang menelepon kami pas terjadi di TKP. Akhirnya Pak Yudi itu tanyalah ke Bapak itu yang menelepon pertama, Pak, tolong Pak, beritahu saya apa yang terjadi. Tenang Pak, saya pas lagi patroli keliling, saya melihat anak Bapak di pinggir jalan tergeletak bersimbah darah. Saya pikir itu kecelakaan lalu lintas dengan tunggal, jadi saya berpikir ke situ, saya langsung menelepon ke kepolisian. Tapi anak Bapak terakhir bilang minta tolong, dan saya berpikir kecelakaan tunggal Pak. Terus temannya kemana? Temannya siapa Pak? Saya menemukan anak Bapak sendiri di sana. Akhirnya tanpa pikir panjang, Pak Yudi itu, tolong Pak, tolong kasih untuk sedetailnya. Ya udah Pak, Bapak urus dulu ini anak Bapak untuk masalah rumah sakit, segala sesuatunya. Akhirnya diurus. Selesai semua, kebesokan harinya si Pak Yudi itu mendatangilah ke rumah Bapak yang menolong itu. Pak, saya masih ingat saya. Oh iya Pak Yudi, saya ingat
ayahnya almarhum Vira. Iya, akhirnya itu setelah si Vira dikubur ya, setelah si Vira dikubur semua dimakamkan, si Pak Yudi itu menghampiri ke bapak yang menolong di jalan itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ya Pak, saya juga agak janggal Pak Yudi, soalnya kalau emang di kecelakaan tunggal pasti di jalan itu adalah ibaratnya barit di jalan apa gimana terus badan anak bapak si Vira itu sobek-sobek apa gimana, itu enggak. Aku lihat kayaknya badannya memar, kepalanya bocor, kayaknya itu feeling saya ya Pak, mohon maaf Pak kalau saya salah. Itu kayaknya korban apa ya, pembunuhan Pak. Saya berpikir seperti itu Pak, saya berpikir seperti itu, kata Pak Yudi itu. Tapi akan saya selidiki Pak. Kalau memang polisi tidak bisa menemukan siapa pelakunya itu, saya akan bertindak sendiri, saya akan mencari keadilan sendiri. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari Pak Yudi itu melaporlah ke polisi dan enggak kalah mengejutkan itu, si Pak Yudi itu mencari yang namanya si Yanti itu, dan Yanti itu hilang entah kemana. Dilalah Pak Yudi itu tidak tahu lah rumahnya si Yanti, sahabatnya si Vina. Padahal Pak Yudi itu udah bilang ke polisi, ini tadi awalnya kronologinya berangkat sama temannya anak saya namanya Yanti. Ternyata diselidiki ke sekolahannya, Yanti udah enggak berapa hari udah enggak sekolah dari kejadian itu, dan diselidiki ke rumahnya, dan keluarganya si Yanti itu nggak tahu menau. Si Yanti udah berapa hari nggak kelihatan lah, ibaratnya seperti itu, kabur lah ibaratnya. Berarti kan itu tanda tanya lah, tanda tanya Pak Yudi, tanda tanya. Setelah itu dicari si Yanti. Akhirnya ditunggulah Pak polisi, ditunggu sama Pak Yudi. Pak, bilang Pak Yudi ke Pak polisi, Pak, saya minta keadilan untuk anak saya meninggal mengenaskan Pak, udah diperkosa, dipukuli sampai mati Pak. Akhirnya polisi bilang, tenang Pak Yudi, kami akan memproses Pak Yudi dengan sesuai hukum, ini kronologi seperti ini. Tapi Pak, saya mohon Pak, tolong cepat Pak. Kalau emang Bapak nggak bisa, polisi nggak bisa menangani ini dengan secepatnya, jangan kesalahkan saya Pak. Saya seorang ayah, saya akan mencari keadilan sendiri, walaupun itu hukum rimba Pak. Jangan seperti itu Pak Yudi, ini negara hukum, persetan negara hukum. Itu anak saya, anak semata wayang saya. Kalau kenapa sakitnya dia, sakitnya saya, lukanya dia, luka saya Pak. Akhirnya Pak Yudi keluarlah dari kepolisian. Selang sebulan, 2 bulan nggak ada kabar dari kepolisian, nggak ini. Akhirnya ternyata si Ezi ini, dia mempunyai orang tua, terpengaruh lah, terpandang, dia punya jabatan lah, jadinya segala sesuatunya di kamuflase segala sesuatunya untuk masalah hal-hal yang seperti itu. Dan Pak Yudi itu nggak mau tahu. Akhirnya Pak Yudi menyelidiki, ketemulah si Yanti itu. Ketemu di pas di tongkrongan malam itu. Emang Pak Yudi itu setiap malam tuh keliling jam 9 sampai jam 12, jam 1 keliling lah, jalan manapun dikeliling, karena dia
wah udah mau benar sakit hati, sakit jengkel dengan anaknya terbunuh, tidak ditemukan apa namanya pelakunya, jengkel ya sampai stres ini, keliling lah itu jalan, ketemukanlah ada anak tongkrongan di situ pas ada si Yanti, pas Pak Yadi melintas, loh, nah, kamu Yanti toh, si kamu Yanti kan? Si Yanti, bukan Pak, bukan. Ngaku kamu, ngaku. Akhirnya emang Pak Yadi itu berbekal senjata tajam lah, karena emang dia udah nggak mikirin, terserah aku mau di penjara apa mau dibunuh, terserah, karena aku bawa senjata tajam. Tapi ini kan seolah-olah aku bawa senjata ini untuk mencari pelakunya. Semua itu Pak Yudi berpikir ke situ. Akhirnya mengeluarkanlah Pak Yudi itu sebuah apa namanya kayak model golok. Akhirnya itu anak gangster itu yang lagi kabur kocak-kacir semua, nggak peduli, yang penting titik temunya itu si Yanti. Yan, kamu ngaku kabur setelah kejadian itu, kamu menghilang segala. Aku cari ke rumah kamu nggak ada, kecuali kamu udah nggak pernah masuk. Ngaku kamu. Ya maafin aku ya, aku dipaksa ya, aku diancam ya. Diancam sama siapa? Sama si Eji Bang ya, sama si Eji sama teman-temannya itu berempat ya. Aku takut ya, aku pasti dibunuh ya kalau nggak kabur, kalau nggak aku bicara ya. Sekarang siapa? Polisi udah nggak bisa nangani segala semuanya lah, aparat nggak bisa nangani, biar hukum rimba yang bisa menangani semua ini. Ayah lakukan dengan hukum rimba ini, bilang kalau kamu nggak bilang jujur, kamu yang akan ayah bunuh. Biar nggak apa-apa, jangan ya, dia akan bicara ya. Yang bunuh Vira ada 4 orang ya, yaitu si Ezi, si Jambrong, si Joni dan si Doni ya. Tolong ya, ampuni aku ya, maafin aku ya. Oke, ayah akan lepasan kamu, yang penting kamu nanti jujur ke kepolisian. Ayah akan cari deh, kamu tahu alamatnya dia. Iya Yanti tahu ya. Akhirnya si Yanti memberi alamat si Ezi, si Jambrong, si Joni. Nah, dengan berbekal alamat itu, si Pak Yudi itu ayahnya Vira menyatroni lah satu persatu anak berandal itu, anak gangster itu. Dan keesokan harinya Pak Yudi keliling lah mencari itu malam-malam, kira-kira jam 9 jam 10 keliling dengan berbekal alamat 4 orang anak ini, 4 gangster ini. Dan di tengah jalan, nggak jauh dari jalan raya, dia melihat ada segerombolan motor lagi nongkrong, gerombolan motor. Dan Pak Yudi menghampirinya dan bertanya lah salah satu dari anak motor itu, Mas, kamu kenal yang namanya Ezi, Jambrong, Joni dan Doni? Wah, langsung kaget. Loh, lu siapa Pak? Nyariin bos gua. Lu siapa? Loh, saya ayahnya si Vira. Masih kenal kalian? Saya anak si Vira. Wah, langsung kaget semua itu. Akhirnya merapat semua tuh gangster itu, lari ke di situ ada si Ezi. Di situ ada si Ezi. Bos, itu ada yang Vira Yos, ada yang Vira bos, ayah Vira. Wah, gila dia nyari, wah dendam dia. Akhirnya udah keluarin barang-barang lo, keluarin semua, cepat kita keroyok aja. Akhirnya keluarin barangnya. Bos, kalau kita ketahui, wah nggak usah khawatir, bapak gue lo tau sendiri kan,
gabungan pejabat sini, gak usah khawatir, udah tenang aja. Akhirnya keluarin barang semua lah. Nah si Pak Yudi mau dikeroyok tuh. Pak Yudi mau dikeroyok, Pak Yudi ngeluarin lah golok sama apa namanya, kayak samurai lah, samurai celurit gitu. Samurai celurit sama golok itu. Golok ada di masih di sabuk lah, tapi celurit sama samurai ada di tangan. Akhirnya yang lain pada takut lah, pada kabur lah, tinggal itu bertiga lah itu, si Eji, si Jambrong sama si Doni. Si Joni udah nggak tahu lah kemana itu. Akhirnya dihampiri lah. Wah akhirnya kabur juga si Eji, takut lah, di babi buta banget. Sebelum kabur kena lah si Eji itu, kena apa namanya, lengannya kena samurai itu, dan si Jambrong juga kena lah badannya, terus si Doni juga kena. Akhirnya kabur lah itu, kabur semua, kabur masing-masing. Akhirnya si nggak disangka si Eji, si Jambrong, si Doni, si Joni itu pulang ke rumah masing-masing, nggak nongkrong lah di base campnya dia. Akhirnya dengan berbekal alamat mereka berempat, Pak Yudi itu mengambillah satu-satu. Pertama ke rumah si Doni. Wah ke rumah Doni, ketok lah, dek. Assalamualaikum. Ternyata si Doni itu nggak punya orang tuanya udah nggak ada lah, dia tinggal sendiri tuh. Keluar lah si Doni. Pas si Pak Yudi bilang assalamualaikum, emang wajahnya agak sedikit dipalingkan di tembok. Si Doni keluar. Siapa lo? Malam-malam berkunjung rumah orang, nggak sopan. Siapa? Akhirnya pas si Doni keluar pintu, langsung dicekek lah sama si Pak Yudi. Wah, sama wah, bangsa lu udah kebunuh anak gua, anjing bangsat. Wah, ditahan seperti itu, bilang gelap sampai perutnya sampai dideder lah semua, dilukai semua. Akhirnya bersimbah darah, si Doni itu mati di tempat, dan si Yudi keluar. Wes selesai, aku harus menghabisi 4 orang ini malam ini juga biar besok tuntas. Akhirnya ke rumah si Joni lah, ketemu alamatnya. Assalamualaikum. Keluarlah bapaknya yang keluar. Waalaikumsalam. Duh, kenapa Pak? Ada apa Pak malam-malam? Saya Pak patroli dari Kamtipmas Pak, mau menanyakan, mengidentifikasi, katanya anak Bapak ada masalah dengan narkoba di Changsha. Makanya saya mau mencari anak Bapak dan menginterogasi. Kalau emang bukan, saya lepaskan, tapi kalau emang iya terjadi, saya akan bawa ke polisian. Wah, kaget lah bapaknya si Joni. Enggak Pak. Ya udah, keluar dulu. Akhirnya, Pak, siapa Pak? Itu ada Kamtipmas gini. Wah, brengsek, kagak mungkin ya, kata si Joni gitu. Akhirnya keluar si Joni, kita keluar, kegeret lah leher, dipiting lah leher, ikut saya. Nah, seolah-olah itu Pak Yudi udah kayak apa ya namanya, intel, digeret keluar. Bapak Ibu diam di dalam, ada banyak polisi di luarnya. Mendingan kalau Bapak Ibu ikut menolong si anak ini, Bapak Ibu terlibat. Akhirnya Bapak Ibunya si Joni itu takut lah, akhirnya diam situ. Padahal nggak ada polisi di dalam. Dengan omongan ini aja Pak Yudi itu digeret gitu. Pas dilihat, bapaknya Vira, diam kamu. Beating
agak jauh dari rumah, banyak semak, banyak pohon-pohon, dikeluarkan lah itu goloknya Pak Yudi, ditancapkan lah, udah perutnya, lehernya digorok, mati seketika si Joni itu, jatuh bersungkur, udah lunas utang lo ya, utang kamu lunas, Pak Yudi cuma bilang itu. Terus berjalan lagi ke rumah Jambrong. Jambrong ternyata nggak ada. Jambrong masih nongkrong sama si Eji ternyata. Ke rumah si Eji juga nggak ada. Akhirnya Pak Yudi, waduh, Eji nggak ada, Jambrong nggak ada, mana nih? Akhirnya Pak Yudi keliling-keliling, ternyata nggak jauh dari tempat Pak Yudi keliling itu adalah sebuah tongkrongan. Ternyata itu ada motor 2. Ternyata itu si Jambrong sama Eji. Gerek lah dari belakang, ditendang lah si Eji itu dari belakang. Lagi pas nyungsruk gitu, nyungsep si Eji. Jambrong kaget, siapa lo? Bangsat lo, siapa lo? Akhirnya, bapaknya Vira. Langsung si Eji sama Jambrong ngeluarin lah sajamnya itu, berupa parang. Kita serang berdua. Pak Yudi emang orang dulu lah, dia punya pegangan kayak gitu. Akhirnya Pak Yudi disabet lah sama si Eji, tangannya ternyata nggak terluka. Pak Yudi, cepat hajar badanku dengan senjata tajam, kalian emang tembus, hebat kalian. Wah, dihajar lah Pak Yudi sama si Eji, sama bang. Akhirnya nggak ada lah luka sama sekali. Kaget lah si Eji sama si Jambrong, gila, dia punya tektok, punya tebal. Wah, bingung lah. Akhirnya ditangkap lah si Jambrong, kepala ditarik ke belakang, digorok langsung, lihat langsung ditancap ke perutnya, tangannya diputus sama goloknya Pak Yudi. Terus mati ketika tinggal si Eji. Eji, kamulah otak utama masalah ini, otak semuanya dari pembunuhan anakku. Memang sengaja aku cari kamu terakhir biar kamu lihat semua. Ampun pak, jangan sakit lagi. Ampun pak, mau berapa aja saya kasih pak. Ampun pak, bapak saya pejabat. Aku nggak peduli kan, aku pejabat, uang musa gunung aku nggak peduli. Nggak bakalan nyawa. Kalau kamu bisa membalikan nyawa anakku, aku maafkan. Ampun pak. Akhirnya si Eji ditarik lah kepalanya, rambutnya tuh ditarik ke belakang. Akhirnya dikuliti lah si Eji itu, dari kepalanya disobek-sobek dulu sama si Pak Yudi. Wah, dikeleti kepalanya, dari muka hancur semua. Emang sengaja Pak Yudi itu membuat si Eji mati perlahan dengan kesakitan. Ingat, anakku kamu perkosa, kamu sakiti anak perempuan, kamu tega, disakitilah, soek semua lah, sobek kulitnya. Akhirnya terakhir langsung dihujam langsung lehernya, ditusuk dari depan sampai belakang. Wah, langsung kesakitan. Akhirnya ditarik, matilah di tempat seketika. Akhirnya Pak Yudi jatuh tersungkur bukan karena luka, enggak. Dia puas lah. Dia bilang, ya Allah, jika ini aku salah, ampunilah aku ya Allah, karena aku manusia biasa ya Allah. Dia anakku satu-satunya, si Vira ya Allah, dibunuh. Apa aku salah membalas dendam? Karena keadilan dunia ini sudah tidak ada ya Allah.
maafkan aku kesalahanku ya Allah, sudah membunuh 4 nyawa ya. Nah, Pak Yudi bilang seperti itu. Akhirnya nggak lama polisi datang dan melihat nyawa si Eza sama si Zambrong dievakuasi. Pak Yudi langsung dibawa ke polisian, masukin penjara. Dan di pengadilan, sampai pengadilan Pak Yudi mengakui semua. Dan di pengadilan, bukan saya ini Pak, saya udah minta keadilan, nggak ada katanya si Ezi ini, karena dia punya bapaknya berpengaruh, jadi semua gini Pak. Akhirnya Pak Yudi divonis lah hukuman seumur hidup, dan kasus ini tetap berjalan, diusut bapaknya si Ezi itu siapa, diusut. Akhirnya bapaknya Ezi juga terkena karena melindungi anaknya dengan segala macam cara. Kenalah dia dituruni jabatannya, terus dimiskinkan lah, dan ketahuan juga dia korupsi lah segala macam. Dan selesailah cerita ini untuk masalah si Vira dalam pembunuhan oleh gangster ini. Dengan kekuatan para gangster itu, seorang ayah, seorang bapak yang punya kekuatan jabatan untuk melindungi tetap tidak bisa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha segalanya. Apapun yang manusia umpetkan, apapun manusia yang rencanakan, Allah lebih tahu segalanya. Selesailah cerita ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.